Jadi kita perlu memahami ya, leadership itu apa. Kita belajar, membaca teorinya, kemudian dipraktekkan ya Pak. Jadi untuk supaya kita menjadi leader itu pimpinan ya. Ya syukur-syukur nanti bisa naik jabatan ya kan. Jadi di sini saya mempersiapkan, memberi pengetahuan bahwa kita leadershipnya itu perlu. Leadership itu kan macam-macam ya, bisa by walking around tuh jalan-jalan, kayak Pak Wali kemarin hari ini itu ada di mana, di ini loh, di Asem Rowo ya. Itu by walking around, kemudian by objektif ya, jadi sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu nanti memberi contoh di situ. Tapi ya mohon maaf, ini perlu dikaitkan pada pemberdayaan. Jangan hanya kita kepingin bersih kalau ada Pak Wali, tapi kasihan mereka itu makan apa. Sampai ke ganggang diuber. Ya kalau di jalan utama mengganggu jalan boleh lah, tapi kalau misalnya di perkampungan itu ya perlu dikembangkan. Kalau malah bersih gini nggak ada orang jualan, Pak Walinya mestinya harus nanya bagaimana pemberdayaan UKM-nya. Mestinya kalau Pak Walinya jeli begitu. Jadi kita sebagai leader nanti perlu adanya wawasan yang luas ya. Kalau jalan bersih, orang nggak boleh jualan, itu kan kasihan. Akibatnya ya tujuannya jalan itu bersih itu supaya lancar. Tapi kalau tidak mengakomodir ya, memberikan space sama sekali pada UKM, nanti percuma kan masyarakatnya. Wirawirito nggak ada usahanya. Ya lah, pegawai negeri enak. Itu. Jadi kalau misalnya ada tempat khusus untuk berjualan itu bagus. Kayak di mana itu? Jangan jauh-jauh lah di sini. Iya. Minggu itu di sini kan ramai PKL. Kemudian pagi ya kasih bagaimana dibina jangan dibinasakan. Gitu. Jadi kepemimpinan ini perlu satu, bersifat inovatif atau transformasional, visi ke depan. Kemudian perlu juga demokratis ya. Kemudian ada juga yang memberi contoh. Itu by walking around. Juga kepemimpinan bisa mengarahkan bawahnya supaya lebih bertakwa, itu bagus sekali. Kemudian beban kerja ini jangan sampai beban kerja itu hanya terpusat pada beberapa orang ya. Kemudian beban kerjanya terlalu tinggi karena ada pegawai yang tidak kebagian pekerjaan alias pekerjaannya sedikit. Jadi perlu disamaratakan, tidak menumpuk pada satu orang. Kemudian lokasinya juga gitu kan, misalnya ini Pak perbaikan khusus di tengah kota lah, itu beban kerjanya kan perlu diratakan ke pinggiran kota, jangan hanya di dalam kota saja, misalnya seperti itu. Jadi beban kerja itu sebenarnya akan menimbulkan stres, hampir sama dengan stres kerja. Jadi semakin tinggi stres atau tekanan dari pimpinan, itu mereka akan termotivasi, ayo kita kerja giat gini. Tapi kalau dia sudah beban kerjanya atau tekanannya itu sudah maksimal, dia akan semakin turun, Pak. Kalau dia nggak sakit, mutung, tambah malas. Jadi harus ada beban kerja yang optimal. Akhirnya diharapkan kan semuanya dari
kepemimpinan dan beban kerja yang optimal itu nanti meningkatkan prestasi kerja. Oke. Itu latar belakang dan variabelnya ya. Kemudian di sini ada, kalau latar belakang itu mengerucut dari luas sampai ke Indonesia, provinsi sampai kota. Kemudian menyangkut variabelnya. Kalau rumusan masalah sini ada apakah ya. Ini ada kalimat tanya. Rumusan masalah itu kalimat tanya. Apakah variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y secara parsial? Ya. Kemudian yang sini secara simultan. Apakah X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y, prestasi kerja? Kemudian yang ketiga, manakah di antara variabel tersebut yang dominan? Apa X1, apa X2? Kemudian untuk tujuan penelitian juga hampir sama. Kalimatnya ini untuk mengetahui. Ya. Kalau di sana tadi tanda tanya kan, kalau di sini untuk mengetahui. Jadi hampir sama. Di sini ada parsial, simultan, dan dominan. Kemudian ada variabelnya X1 dan X2 terhadap Y ya, prestasi kerja. Nah, manfaat penelitian ini secara umum ya bisa untuk menambah ilmu manajemen sumber daya manusia, menambah kepustakaan dan referensi bagi para peneliti. Kemudian bisa untuk manfaat bagi pegawai dan organisasi. Pegawai diharapkan semakin meningkat prestasi kerjanya, dan organisasi Dinas Perhubungan sebagai bagian dari Pemkot Surabaya itu semakin bisa meningkatkan sarana transportasi yang bagus, yang semakin bagus untuk meningkatkan perekonomian. Itu salah satu manfaat dari penelitian. Kemudian di sini ada sistematika bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ini untuk proposal bab 1 sampai bab 3, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode. Untuk skripsi itu bab 4, analisis hasil penelitian dan bahasan, bab 5, kesimpulan dan saran. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka, tinjauan teoritis yang mengenai kualitas kepemimpinan atau leadership. Kemudian ada beban kerja, kemudian ada prestasi, ini bisa dibaca. Kemudian ada kerangka konseptual. Jadi ada dulu ya, ini penelitian terdahulu yang relevan ya, sebagai inspirasi bagi kita untuk melakukan penelitian. Variabel apa, terus yang pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian di sini ada kerangka konseptual, itu adalah benang merah dan rel. Jadi penelitian kita atau penulisan proposal ini ya harus mengacu pada kerangkanya, tidak boleh melenceng. Misalnya menjelaskan masalah motivasi, itu tidak masuk dalam penelitian, tidak perlu. Jadi X1 apa, X2 nya apa, kemudian pengaruhnya terhadap prestasi kerja. Ini pengaruh secara parsial, kemudian ada pengaruh dominan secara keseluruhan, dan ini pengaruh dominan. Kemudian di sini adalah simultan yang bersama-sama. Jadi pola pikir kita itu Pak, kalau Bapak mengaplikasikan di organisasi atau instansi ya, jadi nanti pola pikirnya itu harus secara simultan Pak ya. Mulai dari planningnya apa, terus pelaksanaannya bagaimana, kan ada datanya Pak ya. Kemudian dicek, dari data itu melahirkan informasi. Jadi tidak hanya data doang. Misalnya jalan sudah diperbaiki mana, itu baru dijadikan informasi. Informasi itu dari data. Lalu misalnya ada laporan dari BPS, Biro Pusat Statistik, mengenai transportasi di Kota Surabaya, itu hanya data doang. Tapi kalau di instansi perlu
eh, analisis dan dievaluasi. Plan, do, check, dicek ya, dianalisis bagaimana hasilnya itu, terus kurangnya apa, terus untuk actionnya itu bagaimana, membuat suatu planning dari, kan ada perencanaan tuh APBN-nya ya Pak ya. Itu nanti tergantung dari evaluasi. Jadi evaluasi tidak hanya dari data, bisa turun ke bawah. Kayak misalnya saya itu keliling, kebetulan saya YouTuber, jadi saya keliling mana-mana. Dan saya kadang saya syuting ya, kayak kalau di itu belum syuting di timurnya Hantua itu nanti perlu di planning ya, dibuatkan anggarannya untuk Lingkar Timur. Lingkar Timur rencananya di mana? Di itu, jadi setelah kayak dari Hang Tua itu kemana? Terus nanti di perumahan itu nanti ada perumahan itu ya, sebelum perumahan berarti. Jadi setelah perumahan ya, yang ada sekarang Gunung Marina masih terus. Oh iya, itu kan nanti tembus sampai Gunung Anyar itu. Nah terus jangan lupa, jadi kalau membuat jalan kayak Soekarno Hatta itu bagus, cuman sekarang ya kebutuhan transportasi semakin banyak, semakin padat, akhirnya macet Pak. Karena apa? RTH-nya terlalu lebar di tengah. Kalau bisa lebih menyempit RTH-nya, tapi tetap ada tumbuhannya. Terus ada drainasenya. Jangan lupa kalau bikin jalan itu drainasenya nomor 1 Pak. Banjir terus. Iya, banjir rusak kayak di Pasuruan itu. Kenapa kok dia tidak sembuh-sembuh? Karena drainasenya yang kurang bagus. Kalau dia bikin drainase kayak di Surabaya, gorong-gorongnya besar, kalau perlu ditutup, akhirnya air itu tidak mengenang dan tidak merusak jalan. Jadi itu jadi kerangkanya sebenarnya di sini harus dibatasi ya. Tapi kalau di lapangan nanti kita, pola pikir kita itu simultan Pak. Simultan itu menyangkut beberapa aspek. Terus butuh koordinasi lintas sektoral. Kalau nggak ada koordinasi Pak, bahaya Pak. Iya. Jangankan jalan, Denjaka diantemi Brimob kalau nggak ada koordinasi ya. Kalau di jalan, ini punya kamu, ini punya saya jalan tok, terus kamu itu tugasnya nanem, satunya gorong-gorong, akhirnya nggak ada koordinasi, gontok-gontokan. Iya, bisa saling merugikan. Jadi kalau membangun jalan itu harus koordinasi lintas sektoral itu. Jadi pola pikir kita itu menyeluruh nanti. Bisa dari koordinasi, bisa dari lokasi di mana ya, planningnya itu, kemudian anggarannya, kemudian kalau dari segi jalannya itu kelengkapan prasarananya ya, misalnya kelengkapan bisnya ini cukup apa kurang, atau bisa koordinasi dengan para supir. Kan kasihan Pak kalau misalnya supir angkot itu satu hari misalnya ngangkut cuma 3 orang 4 orang, kasihan. Dikasih kesempatan mereka. Jadi kayak kan ada yang direkrut itu, yang bis Surabaya itu membuka lowongan kerja bagi para supir angkot. Nah itu salah satu. Jadi kelengkapan lokasi yang perlu dikembangkan di mana. Jadi menyangkut beberapa aspek. Sebisa mungkin diakomodir gitu ya. Itu nanti kalau kita menjadi leader
Kalau misalnya di tempat kita sendiri itu ya kita harus mikirnya harus secara simultan. Simultan itu bisa dari faktor yang mempengaruhi perhubungannya, bisa dari plan do check actionnya, bisa dari koordinasi lintas sektoral. Jadi pemikiran kita harus simultan. Kalau kita ingin memberikan prestasi yang optimal, itu kerangka pikir pertama harus dibatasi. Jadi kalau misalnya lokasi kita atau bidang kita itu kan menjadi batasan, ya. Lokasi di mana, terus personelnya berapa misalnya, ya. Itu suatu batasan karena ada di lingkup subdinas kita di situ. Apa namanya, seksi ya, bidang ya, bidang dari dinas, bidang ya, kemudian seksi ya, sekarang subkor ya, subkor sudah berubah menjadi ini ketua tim kerja ya. Jadi ada subdivisi ya, di subdivisinya. Nah, di subdivisi itu kan kita nggak boleh ke divisi lain, bagian lain kan kita boleh cawe-cawe, tetap di divisi kita. Kemudian kalau untuk simultannya itu, kalau aplikasinya memang kita punya pola pikir yang simultan. Jadi misalnya dengan divisi lain itu bisa koordinasi ya, dengan lintas sektoral melalui pimpinan, kan bisa Pak. Pak, ini perlu koordinasi dengan ini. Kalau misalnya pimpinan itu belum punya wawasan seperti itu, kita bisa mengusulkan gitu Pak. Siapa tahu kita nanti bisa jadi leader ya. Jadi inovasi itu perlu. Jadi